Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan akan kasih setianya di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita sudah sampai di Yeremia 38. Kita akan membaca Yeremia 38 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Tetapi saya memilih satu ayat di dalam bagian ini untuk saya bacakan. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu perikop yang kita baca di dalam bagian ini menceritakan tentang Yeremia yang mendapatkan pesan Tuhan. Pada saat Yeremia mendapatkan pesan Tuhan ini, dia sampaikan yang tentunya ini sesuatu hal tidak disenangi oleh orang-orang pada saat itu. Di mana Yeremia menyampaikan untuk mereka tidak lari, melainkan mereka membiarkan dirinya untuk ditangkap. Memang ya, ini menjadi persoalan di pandangan para pemuka, di mana seolah-olah apa yang disampaikan Yeremia ini adalah sesuatu yang melemahkan semangat para prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota. Sehingga para pemuka mengusulkan kepada raja untuk menangkap Yeremia. Padahal firman Tuhan sudah jelas bahwa mereka hendaknya tetap dan menerima untuk ditangkap. Ayat 3, beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Nah saudara, hal ini tidak disenangi sehingga pemuka datang kepada raja dan meminta untuk mengeluarkan sebuah perintah bahwa Yeremia haruslah mendapatkan hukuman. Dan kemudian Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu. Nah saudara, dari sini kita mendapati sebuah kebenaran. Tidak semua orang siap dengan kebenaran. Mungkin ketika firman yang disampaikan itu adalah sebuah berkat, janji-janji berkat, janji pemeliharaan, begitu ya, kita pasti akan senang menerimanya dibanding sesuatu yang mungkin di luar pemikiran kita, sesuatu yang di luar cara pikir kita. Tetapi kita percaya saudara bahwa firman Tuhan iya dan amin, yang tentunya setiap firman yang Tuhan berikan kepada setiap kita ada maksud dan tujuannya. Tetapi memang tidak semua orang bisa menerimanya, termasuk para pemuka ini. Dan akhirnya Yeremia ditangkap. Ya, bukannya sekedar ditangkap saudara, dimasukkan ke dalam perigi yang kemudian ditenggelamkan di dalam lumpur. Di sini kita juga mendapati sebuah kebenaran, tidak selalu para pemberita firman itu menjalani kehidupan baik-baik saja. Ada kalanya dia ketika menyampaikan sebuah kebenaran akan ditolak, bahkan akan menerima penganiayaan. Dan memang benar Yeremia mengalaminya. Nah kemudian saudara, di sana ada seorang Ebed Melek ya, seorang abdi ya, abdi raja begitu. Dia merasa tidak senang dengan perbuatan para pemuka ini. Sehingga dia datang kepada raja memohon supaya Yeremia
boleh dibebaskan. Dan bersyukur saudara, hal itu pun diberikan dan akhirnya Yeremia dibebaskan dan mendapatkan pembebasan. Nah saudara, hari ini kita belajar dari beberapa tokoh. Yang pertama tentang Yeremia, bagaimana dia tahu segala konsekuensinya ketika dia memberitakan kebenaran dan dia tetap menjalaninya. Karena dia mau taat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar menyenangkan manusia. Hari ini saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apakah kita sudah melakukannya karena kita mau menyenangkan hati Tuhan atau ingin disenangi oleh orang lain? Mari kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi pesan Tuhan, itulah yang kita sampaikan. Yang kedua, kita belajar dari para pemuka. Mereka tidak senang dengan firman yang diberitakan. Ini juga seringkali mewakili di dalam kehidupan kita. Ketika firman itu menjadi berkat di dalam hidup kita, kita berkata bahwa oh luar biasa, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang sangat baik. Tetapi ketika kita disuruh untuk melakukan yang mungkin kita tidak sukai, misalnya ampuni musuhmu, berkati mereka, ada rasa kita tidak suka, rasa tidak senang. Saudara, kadang kita seringkali pilih-pilih di dalam memilih firman mana yang kita sukai dan kita tidak sukai. Tapi ya kehidupannya kita akan seperti itu saja. Yang ketiga, kita belajar dari tokoh Raja Zedekia, di mana dia tidak memiliki pegangan yang kuat. Kemana dia ikut keputusannya, di mana dia cukup aman. Nah saudara, hari ini bagaimana kita mengambil setiap keputusan? Apakah asal orang lain senang? Atau kita mempertimbangkan mana yang lebih memuliakan Tuhan? Kita juga belajar dari tokoh yang keempat, yaitu Abdi Raja. Dia berani menyampaikan kebenaran. Dia berani datang kepada raja meminta Yeremia untuk dibebaskan. Dan bersyukur memang mereka mendapatkan anugerah itu. Nah saudara, di sini kita juga melihat kita harus berani menyampaikan kebenaran ketika memang kebenaran itu harus disuarakan. Nah hari ini saudara, kita belajar banyak hal. Dan kiranya setiap kita boleh tetap menjalankan sesuai dengan peran di mana Tuhan menempatkan. Ingat, lakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami menjumpai banyak pilihan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa memilih pilihan yang tepat, dan pilihan kami adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau berdoa untuk hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, apa yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Shalom.